Ya pemirsa, sebelumnya tiba di Bali, Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung bertemu dengan tuan rumah Presiden Jokowi. Selain bertemu Jokowi, Biden juga bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Jelang perhelatan KTT G20 Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggelar pertemuan bilateral di The Arapurva Kempinski, Nusa Dua Bali, Senin siang. Pertemuan bilateral menjadi yang pertama dilakukan Presiden Jokowi dalam rangkaian perhelatan KTT G20 Indonesia. Mengawali pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Biden dan menghargai kehadirannya di konferensi tingkat tinggi G20. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia. Saya sangat menghargai kehadiran Presiden Biden di KTT G20 kita di Bali. Ya, karena itu saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Biden dan besok kita akan memulai melakukan KTT G20. Selain bertemu Presiden Jokowi, Joe Biden juga bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Komunikasi dengan Xi Jinping akan menjadi yang pertama bagi Biden sejak menjadi Presiden Amerika Serikat. Hubungan Washington dan Beijing sebelumnya menegang karena perang dagang dan perebutan pengaruh di Indo-Pasifik. Dari Badung, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas mengenai puncak presidensi KTT G20, pemirsa, kita sudah bergabung dengan pengamat hubungan internasional Unair Surabaya, ada Bapak Radityo Dharma Putra. Halo, selamat pagi Pak Radityo. Atau Mas Radityo? Ya, Ya. selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nah, ini kita sudah melihat tadi sudah dibuka dengan Presiden Jokowi langsung dari Nusa Dua Badung, Bali. Ini keuntungan Indonesia kali ini sebagai tuan rumah dari KTT G20, apa yang bisa didapatkan? Mas Radit. Sebetulnya keuntungan pertama adalah keuntungan simbolik ya. Indonesia dilihat sebagai negara yang mampu menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi dari para pemimpin dunia. Indonesia menjadi bagian dari lingkaran pemimpin dunia. Itu yang paling penting di poin ini bagi Indonesia. Apakah dari segi perekonomian juga akan menimbulkan efek yang bagus untuk Indonesia? Nah, masalahnya klaim-klaim soal efek perekonomian ini kan kita belum bisa lihat ya. Kita belum bisa lihat apakah dampaknya ke masyarakat juga secara langsung ada. Itu sebetulnya kalau G20 harusnya dampaknya bagi masyarakat tidak secara langsung, tapi dia aturan-aturan yang ya, level internasional nanti yang akan menentukan. Jadi dampaknya nggak bisa langsung dilihat dalam waktu dekat. Kita harus tunggu apa keputusan-keputusan yang akan dihasilkan. Nah, kalau Anda lihat ini Presiden Rusia Vladimir Putin pun batal menghadiri acara ini. Kalau yang ada tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebetulnya sudah banyak diduga bahwa Presiden Putin tidak akan hadir. Tentu dia akan menghindari kemungkinan boykot yang akan dilakukan oleh banyak negara kalau dia berpidato misalnya, sehingga wajar dia tidak hadir ya. Banyak pertimbangan dan sebetulnya ketidakhadiran dia bisa jadi membuat suasana di ruangan juga lebih cair. Karena pemimpin lain tidak punya masalah secara personal dengan antar mereka gitu ya. Kita lihat sendiri bagaimana Presiden Biden dan Presiden Xi Jinping sudah bertemu. Nanti akan ada pertemuan-pertemuan lain. Justru ketidakhadiran Putin menguntungkan dalam artian tidak membuat suasananya menjadi lebih panas. Oke, apakah tapi ada beberapa pendapat juga ini upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah sebagai juru damai dalam presidensi G20 ini bisa jadi berujung tanpa ada kesepakatan bersama? Mungkin nggak itu terjadi karena tidak kehadiran Putin ini? Betul, masalahnya memang sejak awal keinginan Indonesia untuk menjadi mediator itu sulit terwujud karena konfliknya memang cukup rumit ya. Perang yang terjadi cukup rumit sehingga apalagi dengan ketidakhadiran Putin tentu posisi sebagai mediator nyaris tidak mungkin terjadi saat ini. Tapi pertanyaannya sekarang Indonesia mau terus berperan sebagai mediator atau tidak? Dan kalau masih mau, tentu ada upaya yang dilakukan. Nah, mendorong supaya nanti ke depan ada upaya-upaya lanjutan. Mungkin tidak saat ini, tidak di G20 saat ini, tapi ke depannya yang justru jadi tantangan. Oke, kalau untuk Indonesia sendiri apa yang harus dilakukan Indonesia dengan situasi seperti ini? Apa yang bisa dilakukan Indonesia? Apakah kembali menjalin kerjasama bilateral yang sangat erat kembali pada negara-negara lain yang sudah hadir pada hari ini? Atau seperti apa? Ya, kalau dalam soal berusaha untuk menyelesaikan konflik atau perang yang ada, tentu yang bisa dilakukan adalah justru mencari suara bersama ya, konsensus bersama, terutama antara negara-negara yang
yang selama ini bukan negara utama, bukan negara-negara barat, misalnya Indonesia, Meksiko, Brazil, Turki, bisa nggak negara-negara ini berkumpul bersama lalu mengusulkan jalan lain? Kan karena selama ini kan terkesan yang berkonflik ini negara-negara besar. Nah, negara-negara lain ini yang ada di G20 bisa nggak mengusulkan? Jadi Indonesia punya peluang untuk mengkoordinasikan mereka karena sebagai tuan rumah. Itu yang kalau dalam konteks konflik. Tapi dalam konteks yang lebih besar, paling tidak dalam pertemuan ini yang bisa dilakukan Indonesia justru sebetulnya pertemuan-pertemuan bilateral. Presiden Jokowi bertemu dengan banyak pemimpin lain kan di G20 ini. Dan itu yang harus didorong. Karena kalau kesepakatan di level G20 sangat sulit dicapai. Karena harus konsensus. Dan kalau masih ada Rusia di sana, masih ada yang lain, konfliknya masih cukup panas, sangat sulit mencapai kesepakatan dalam konteks itu. Kalau Mas Tio lihat dan tidak hadirnya Putin saat ini akan mengatakan bahwa perang akan terus berlanjut? Sayangnya iya, karena sampai detik ini belum ada tanda-tanda perangnya akan berhenti. Jadi kita masih bisa melihat dalam beberapa waktu ke depan perangnya akan masih tetap berlanjut. Oke, yang bisa dilakukan Indonesia untuk menjaga ketahanan pangannya dan global ekonominya seperti apa untuk menghadapi dampak tersebut? Ya, seperti yang saya bilang tadi, sekarang tugasnya Indonesia adalah mengkoordinasikan negara-negara ketiga. Jadi kita tahu bahwa ada kubu-kubu dalam perang ini, ada Rusia, ada Cina yang lebih di satu, ada Amerika Serikat dan negara-negara pada kubu yang lainnya yang bergabung dengan kubu-kubu ini. Indonesia perlu mengkoordinasikan mereka, mendorong misalnya upaya-upaya terkait misalnya inisiatif pangan. Jadi membuka kembali keran impor dan jalur perdagangan pangan dari Ukraina ke negara-negara lain. Itu perlu didorong oleh Indonesia dan negara-negara lain. Supaya bukan terkesan perang ini ada perang besar antara dua kubu saja, tapi negara-negara lain bisa terlibat mencari jalan solusinya. Salah satu solusinya adalah dengan menawarkan misalnya Indonesia dan negara-negara lain siap menjadi mengorganisir sebuah forum perdamaian misalnya. Atau tadi, kalau di level yang lebih rendah dalam konteks ketahanan pangan, berarti forum untuk ketahanan pangan dunia. Dan diorganize tidak hanya oleh Indonesia, tapi oleh negara-negara lain yang tadi seperti Brazil, Meksiko, Turki. Oke, jadi Indonesia bisa memanfaatkan dengan kehadiran anggota G20 yang lain ya pada hari ini yang sudah hadir ya. Betul. Oke, kalau Anda lihat Mas Tio, ini peranan Indonesia dalam perang Rusia dengan Ukraina seperti apa sejauh ini? Sebetulnya selama ini agak setengah-setengah menurut saya, karena Presiden Jokowi waktu itu sudah dengan sangat brilian gitu melakukan kunjungan ke Kiev dan Moskow, mencoba untuk memainkan peran mediator, tapi sayangnya tidak lanjuti secara serius. Kalau memang Indonesia mau berperan secara serius, banyak yang bisa dilakukan. Misalnya membentuk tim khusus, membentuk special envoy, menunjuk special envoy untuk membangun komunikasi antara Rusia dan Ukraina. Berperan aktif dalam misalnya negosiasi gandum. Selama ini yang berperan aktif malah Turki, bukan Indonesia. Nah ini Indonesia main peran lebih kalau mau. Karena pertanyaan harus dikembalikan ke pemerintah kita mau tidak terlibat lebih aktif dalam upaya mendamaikan dua pihak. Oke, ini selain kasus dari Rusia dan juga versus Ukraina juga ada kemarin ini pertemuan dengan Xi Jinping dan juga Joe Biden yang lagi panas-panasnya. Kalau Anda bisa memaknai dengan pertemuan ini seperti apa di tengah-tengah Indonesia sebagai perdamaian untuk menengah kedua negara tersebut seperti apa? Kalau dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Biden dan Presiden Xi kemarin, ini pertemuan pertama mereka setelah pandemi dan ini adalah pertemuan yang lebih ke arah mereka sedang memainkan diplomasi tingkat tinggi. Mereka mencoba lihat apa yang difikirkan oleh lawan bicaranya, apakah sama seperti yang selama ini mereka komunikasikan lewat Menteri Luar Negeri atau lewat surat-surat diplomatik. Jadi kesempatan untuk mereka saling lihat, saling melihat secara langsung ya. Indonesia memainkan peran lebih dalam konteks memberikan ruang. Ini yang sebetulnya khas dari pertemuan-pertemuan G20 itu adalah memberikan ruang bagi pertemuan-pertemuan bilateral. Jadi pertemuan bilateral presidensi dengan Presiden Biden, nanti ada pertemuan dengan Perdana Menteri UK misalnya, lalu ada dengan Erdogan. Jadi pertemuan-pertemuan ini yang Indonesia memainkan peran untuk memberikan ruang bagi terciptanya ini. Dalam konteks memainkan peran dalam konteks perdamaian antara Amerika Serikat dengan Cina ini kan bukan dalam konteks perang terbuka, mereka sedang berkompetisi dan kita sebetulnya posisinya selama ini berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan dua belah pihak. Jadi kita juga tidak memainkan peran lebih dalam mendamaikan mereka. Oke, baik. Kalau terakhir Mas Tio, semangat yang bisa dibagikan di KTT G20 itu seperti apa yang Anda harapkan? Harapannya pertama sebetulnya
tidak hanya pertemuan elit. Jadi selama ini kan kesannya G20 ini pertemuan para pemimpin dunia, tapi yang diharapkan sebenarnya dampaknya nanti menyasar ke masyarakat juga secara langsung, walaupun tidak dalam waktu dekat. Tapi bisa menyepakati sebuah pernyataan bersama saja sekarang sudah cukup baik dengan kondisi seperti ini. Dan kalau Indonesia bisa mendorong ada pernyataan bersama, itu sudah bisa dianggap oke lah dalam kondisi seperti sekarang. Itu yang paling bisa kita harapkan. Tapi tentu nanti harus ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya Indonesia mau mainkan peran seperti apa. Dan harapannya tentu Indonesia main peran tidak hanya sebagai negara kecil atau negara di kawasan Asia Tenggara saja. Kalau saya harapannya Indonesia bisa berperan lebih besar. Tadi menghubungkan banyak negara-negara lain, terutama di negara-negara non-barat dan negara-negara yang... Oke, baik. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Radityo Dharma Putra selaku pakar hubungan internasional dari UNAIR. Semoga kita harapkan juga pertemuan ini dapat memanfaatkan positif yang baik untuk Indonesia khususnya. Terima kasih banyak Mas Tio. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, Breaking News hari ini harus saya akhiri dan saya Pram Snyadudri. Terima kasih dan sampai jumpa.